Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, fenomena politik kita hari ini mulai ramai memperbincangkan tentang bagi-bagi kue dan kemudian tentang siapa yang akan masuk pemerintahan, siapa yang akan beroposisi. Tapi yang menarik adalah kita dipertontonkan oleh panggung sandiwara yang seolah-olah memang pada akhirnya mengecilkan masyarakat sebagai pemilih. Karena partai politik yang kemudian berkonstelasi politik di 2024 kemarin, yang kemudian secara terang-terangan dia berlawanan gitu ya, atau memiliki narasi yang berbeda dengan setiap paslon tentunya, pada akhirnya ketika MK memutuskan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, pada akhirnya partai-partai yang ada di luar koalisi Prabowo Gibran juga memberikan satu sinyal untuk masuk pada ruang kekuasaan. Tapi yang menarik dan kemudian yang ingin saya sampaikan ke publik adalah bagaimana saya akan respect terhadap sikap Pak Ganjar Pranowo sebagai orang yang mendeklarasikan atau mendeklarasikan lebih dulu tentang komitmennya dia yang akan kemudian beroposisi terhadap pemerintahan saat ini. Tapi perlu kita analisa lebih dalam bagaimana kemudian konteks Pak Ganjar kemudian beroposisi, apakah kemudian akan berdampak pada elektoral di 2029, kemudian bagaimana peta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga kita tunggu sikap resminya seperti apa gitu ya. Kalau diprediksi dari awal setelah putusan MK itu ada partai di luar pengusung Prabowo Gibran juga bergabung, ya kita juga akan menganalisa itu. Tapi yang menarik tadi, kita akan mencoba untuk melihat lebih detail, lebih dalam gitu ya, bagaimana saya secara pribadi, orang yang ada dalam ruang politik profesional gitu ya, saya memang selalu bilang bahwa sulit untuk percaya pada politisi, tapi ketika ada salah satu politisi yang kemudian dia berkomitmen terhadap apa yang kemudian kita katakan menjaga demokrasi dengan adanya oposisi gitu ya, ya kita harus appreciate gitu ya, kita harus apresiasi itu sebagai satu bentuk upaya dia untuk menjaga ruang demokrasi ini terus tumbuh dan kemudian tidak tercederai dengan adanya semacam bagi-bagi kue yang pada akhirnya bukan untuk membangun negeri tapi untuk menjaga kekuasaannya mereka supaya kemudian tidak lantas banyak dikritik gitu. Nah, kenapa dengan Pak Ganjar saya respect gitu ya? Pertama tentu komitmen yang kemudian dia sampaikan pada ruang publik ketika memubarkan tim pemenangannya gitu ya. Yang kemudian dia bilang ya saya orang pertama yang mendeklar tidak akan masuk pemerintahan ini gitu. Dan bukan karena dia tidak cinta pada negara ini, tapi bentuk kecintaannya adalah salah satunya dengan dia beroposisi atau dia dengan sikap yang kemudian dia tunjukkan untuk beroposisi. Memang sebetulnya kalau kemudian pernyataan Pak Ganjar itu kemarin ketika di hadapan timnya adalah untuk beroposisi, sebetulnya juga kita bisa membaca sikap Pak Ganjar untuk beroposisi itu jauh lebih dulu sebelum adanya pernyataan itu. Tentu kita masih ingat bagaimana beberapa kali ditanya ditanya oleh wartawan, Pak Ganjar selalu ingin selalu menyampaikan bahwa tidak masuk gitu dalam dalam kekuasaan ketika pada akhirnya harus kalah. Dan kan juga kita lihat bagaimana kekecewaan mungkin gitu ya, atau kemudian langkah politiknya Pak Ganjar yang kemudian menunjukkan sisi komitmennya adalah ketika misalkan penolakan Piala Dunia, kemudian itu kan berdampak pada elektoralnya sebetulnya. Cuma dengan komitmen bahwa PDIP pro terhadap Palestina dan sebagainya, akhirnya kan Ganjar memberikan statement itu. Kemudian di sisi lain, bagi saya pribadi, mau tidak mau Pak Ganjar itu ya menjadi orang yang juga kecewa terhadap langkah politik yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kita bisa melihat gitu ya,
bagaimana mungkin Pak Ganjar tidak kecewa gitu ya ketika kita melihat bahwa sebelum adanya Gibran disandingkan dengan Prabowo, Pak Jokowi berapa kali atau sering banget menunjukkan sikap atau keberpihakannya terhadap Ganjar. Bahkan pernah satu pesawat sama Pak Jokowi dan sebagainya, yang kemudian narasi publik pada saat sebelum Gibran bergabung pada Prabowo adalah bahwa Jokowi ini ada di bagiannya Ganjar nih gitu ya. Sehingga kan itu yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud gitu ya. Saya kira Jokowi ada di Pak Ganjar. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya yakin bahwa mau tidak mau sebagai manusia gitu yang layaknya yang bisa kecewa dan sebagainya terhadap orang lain gitu ya. Tentu Pak Ganjar juga memiliki satu kekecewaan yang cukup tinggi bagi saya pribadi tentang bagaimana langkah zigzagnya seorang Pak Jokowi yang kemudian pada akhirnya menghantarkan kekalahan terhadap PDIP dan Ganjar gitu. Yang kemudian kalau dikatakan oleh Bambang Pacul kalau tidak salah, ya komandannya Prabowo Gibran jauh lebih keren, jauh lebih oke untuk kita katakan sebagai langkah untuk memenangkan Prabowo Gibran gitu. Jadi di sini kita sebenarnya sudah memiliki atau bisa membaca tanda-tanda bagaimana Ganjar memberikan satu positioning diri untuk bisa atau memberikan ruang untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan saat ini. Dan saya secara pribadi akan dan sangat mengapresiasi itu gitu ya. Bahwa memang ketika oposisi itu menempatkan orang-orang yang kalah tentunya di dalamnya gitu ya. Dan itu wajar gitu ya. Kalau kemudian kita ingin demokrasi kita sehat dan kemudian demokrasi kita tumbuh untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa memang perlu ada yang check and balance sih. Kemudian untuk mengawal pemerintahan yang sedang berjalan. Kalau kemudian semua partai politik, semua tokoh-tokoh yang bersaing pada saat konstelasi politik bergabung, lantas siapa yang kemudian punya power untuk mengkritik itu? Tapi catatan pentingnya adalah ketika saya memberikan respect terhadap Ganjar gitu ya, yang saya tunggu adalah sikap PDIP-nya sebagai partai politik. Karena dalam ruang oposisi atau ruang demokrasi, yang paling penting ketika kita bicara tentang oposisi adalah partai politik, bukan individu. Jadi, oke, Ganjar akan punya makna, Pak Ganjar akan punya nilai dan punya investasi politik yang besar gitu ya. Manakala PDIP juga punya sikap yang sama dengan Pak Ganjar gitu. Jadi akan sangat klise ketika kita bicara tentang oposisi Ganjar gitu ya, beroposisi dengan Prabowo Gibran, sementara PDIP-nya bergabung dengan pemerintahan. Jadi akan ada dualisme yang kemudian pada akhirnya mengecilkan partai politiknya dan mengecilkan suaranya Ganjar juga gitu. Kalau kemudian PDIP dan Ganjar konsisten untuk berada di barisan oposisi, saya rasa investasi politiknya PDIP dan Ganjar akan bisa didulang ketika 2029 nanti. Kan kita sedang menanti siapa yang kemudian punya statement jelas gitu ya, untuk berada di luar barisan pemerintahan dan kemudian meyakinkan masyarakatnya bahwa saya akan berjuang dan bersama masyarakat, terutama pemilihnya gitu ya, untuk melakukan cek dan dicek dan sebagai penyeimbang gitu ya, terhadap kekuatan pemerintah saat ini. Tapi lain cerita juga kalau kemudian pada akhirnya tokoh elit PDIP misalkan kayak Puan Maharani gitu ya, pada akhirnya memandang bahwa ketika Ganjar mendeklarasikan untuk oposisi terhadap pemerintahan, ini adalah kesempatan untuk kemudian Puan masuk menjadi bagian yang menggerakkan PDIP untuk masuk ke ruang pemerintahan dan bergabung dengan pemerintahan gitu ya, dan kita tinggalkan Ganjar gitu. Maka tugas PDIP ya berhasil sebagai partai untuk menyelamatkan diri, tapi pada akhirnya juga berhasil menyingkirkan Ganjar pada ruang konstelasi di 2029. Karena balik lagi, bagi saya pribadi, ruang demokrasi itu akan punya makna ketika oposisinya partai politik bukan individu. Dan kenapa kemudian saya tidak respect atau belum respect terhadap Anies Baswedan? Karena sampai sejauh ini Anies Baswedan belum kemudian mendeklarasikan diri untuk beroposisi secara tegas terhadap pemerintahan saat ini. Padahal Anies Baswedan itu bukan orang partai politik yang tidak terikat harus adanya musyawarah partai atau rapat
rakornas partai dan sebagainya gitu ya, yang kaitannya harus ada mekanisme keputusan ketua umum partai. Jadi kan sebenarnya manusia yang bebas gitu Anies Baswedan, tapi sampai sejauh ini saya belum membaca atau belum mendengar statement resmi Anies Baswedan akan menjadi oposisinya Prabowo Gibran. Nah, di sini saya merasa bahwa kita punya tugas yang sama untuk mengawal bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi jangan kemudian kita kecilkan bahwa ketika kita berasumsi kita harus mengawal pemerintahan ini, berarti kita harus mendukung sepenuhnya dengan ada di barisan sistem itu atau barisan koalisi pemerintahan saat ini gitu. Tapi bagi saya pribadi, ketika kita justru mencintai bangsa ini dan mencintai bagaimana pemerintahan yang ke depan akan memimpin gitu ya, bisa juga dilakukan oleh kita yang mengkritisi kebijakannya. Ketika pro ataupun ketika kontra terhadap satu program atau kebijakan, maka itu bentuk kontribusi kita juga sebagai masyarakat sipil gitu. Dan balik lagi, saya respect terhadap Pak Ganjar yang sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi oposisinya pemerintahan saat ini, dan saya menunggu keputusannya PDIP yang semoga hasilnya juga sama dengan apa yang dinarasikan oleh Pak Ganjar. Karena kayaknya gitu ya, ini anggapan saya gitu ya, atau bacaan politik saya, kayaknya tidak mungkin gitu ya seorang Ganjar Pranowo menyampaikan di ruang publik untuk menjadi oposisi tanpa restunya partai politik di PDIP, atau paling tidak restunya sekjennya PDIP gitu. Itu dulu mungkin kita bisa membaca, boleh jadi memang keputusannya PDIP pada akhirnya akan menjadi oposisi. Kalau PKS mungkin memang sedari awal memiliki komitmen untuk menjadi oposisi dan sudah dibuktikan gitu. Tapi PKS juga sekarang kan sedang digoda-goda gitu. Tapi kita tunggu aja deh keputusan partainya seperti apa. Kalau Nasdem dan PKB tentu kita tidak bisa harapkan gitu ya untuk menjadi oposisi, karena sudah mulai kelihatan sekali untuk masuk ke dalam pemerintahan yang terpilih. Dan ya paling tidak ada dua partai yang kemudian ketika kita lihat PKS dan PDIP, yang kata orang PKS kanan banget gitu ya, PDIP nasionalis, ketika bergabung dua-duanya ini menjadi jamu yang mujarab untuk mengkritisi dan melihat perspektif yang berbeda tentang menjadi penyelenggara negara gitu. Mungkin itu dulu teman-teman semua analisa kenapa kemudian saya respect terhadap Ganjar. Karena tadi Ganjar sudah memberanikan diri untuk mendeklarasikan bahwa dia akan beroposisi terhadap pemerintahan saat ini. Dan ya mari kita tunggu bagaimana sikap PDIP. Semoga sih PDIP juga memberikan sikap yang sama tentang dia menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan saat ini. Terima kasih banyak, jangan lupa di like dan komen. Jangan lupa di subscribe juga ketika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari jaga bangsa dan negara ini, salah satunya dengan terus menyuarakan apa yang perlu kita suarakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.